Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi berbagai macam anugerah kenikmatan. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Tentu kita harus senantiasa menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang segala dilarang. Dan juga tidak luput kita harus senantiasa menjadi hamba yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita simak pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman nih? Semoga baik-baik saja ya. Bertemu lagi dengan saya, Kak Wanto. Pada kali ini kita akan belajar bersama tentang bagaimana cara kita bisa menjadi hamba yang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pengen tahu caranya gimana, tonton terus video ini sampai habis ya, jangan sampai kelewatan biar ilmunya nggak setengah-setengah. Tapi sebelum itu, mari kita buka pembelajaran pada kali ini dengan membaca doa dan membaca basmalah terlebih dahulu, agar apa yang kita pelajari di hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan orang lain. Amin Allahumma amin. Udah pada siap kan untuk belajar hari ini? Pasti siap. Yuk langsung saja kita masuk ke materinya. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana sih caranya menjadi hamba Allah yang berakhlak. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Dapat menjelaskan pengertian dari akhlak. 2. Dapat menyebutkan dalil-dalil yang berkaitan dengan akhlak. 3. Dapat menjelaskan akhlak dalam konsep Islam. 4. Dapat menyebutkan ciri-ciri akhlak Islam. 5. Dapat menjelaskan metode-metode peningkatan akhlak dalam Islam. Dan yang keenam, yaitu dapat membiasakan meningkatkan kualitas akhlak. Akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak ialah suatu perilaku atau tingkah laku yang melekat pada diri manusia yang tidak bisa kita ketahui kecuali dengan tingkah laku kita di setiap sehari-hari. Nah, teman-teman, akhlak itu juga nggak cuma satu doang, melainkan di sini yang akan kita bahas ada 2 macam akhlak. Yang pertama ada akhlak wad'iyah dan yang kedua ada akhlak Islam. Akhlak wad'iyah. Apa itu akhlak wad'iyah? Teman-teman kira-kira tahu nggak? Nggak tahu? Yaudah, tak kasih tahu. Akhlak wad'iyah yaitu akhlak yang bersumber dari pola pikir setiap manusia, dan di mana akhlak ini hanya punya satu sanksi, yaitu sanksi dari masyarakat. Yang kedua yaitu akhlak Islam. Kira-kira teman-teman tahu nggak yang nomor 2 ini? Nggak tahu juga? Yaudah, tak kasih tahu. Akhlak Islam yaitu akhlak yang bersumber pada Al-Quran dan hadis, dan juga ketika kita melanggar akan ada sanksi dari Allah Subhanahu wa taala berupa siksa. Sedangkan yang kedua, sanksi dari masyarakat yaitu berupa dibully, dikucilkan dan lain sebagainya. Akhlak Islam ini juga mempunyai beberapa ciri-ciri nih teman-teman. Di antaranya 1. Kebaikannya bersifat mutlak, yaitu kebaikan yang bersifat murni baik dari individu maupun di dalam masyarakat. Yang kedua, kebaikan yang bersifat menyeluruh, yaitu kebaikan yang bersifat umum baik untuk diri kita sendiri dan untuk masyarakat. Yang ketiga, tetap dan kontekstual, yaitu kebaikan yang bersifat tetap, gak bisa diubah-ubah dimanapun kapanpun. Yang keempat, kewajiban yang harus dipatuhi. Seperti judulnya sudah pasti, kebaikan ini harus dipatuhi dan harus dilaksanakan. Kalau teman-teman nggak melaksanakan,
maka teman-teman pasti akan dapat hukuman. Gitu. Yang kelima, pengawasan yang menyeluruh, yaitu akhlak di sini sebagai pengawas secara menyeluruh ketika kita ingin melakukan segala kegiatan agar kita terhindar dari kegiatan-kegiatan yang buruk dan bersifat jelek. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk ke pembahasan persamaan antara akhlak, moral, etika, dan budi pekerti. Mungkin dari teman-teman semua ada yang bertanya, apa sih persamaan sama perbedaan dari empat tadi? Pokoknya sama aja. Nah, ingin tahu selengkapnya? Yuk kita kupas satu-satu. Etika berasal dari bahasa Yunani etikos atau ethos, yang berarti karakter atau kebiasaan. Sedangkan menurut istilah, etika ialah suatu ilmu pengetahuan yang menjadi dasar untuk menilai segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang artinya kesusilaan. Namun secara istilah ialah suatu ajaran baik dan buruk di dalam suatu masyarakat yang umum. Sedangkan budi pekerti yaitu sebuah tabiat atau watak setiap manusia. Nah, berdasarkan penjelasan dari kakak tadi, bisa kita simpulkan bahwa akhlak, moral, etika maupun budi pekerti ini adalah sebuah tabiat atau watak dari setiap manusia yang bersifat netral. Nah, kemudian akhlak kita juga harus kita senantiasa meningkatkannya teman-teman. Karena sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, Nabi diutus di alam dunia ini untuk mengembangkan akhlak manusia. Nah, gimana nih supaya kita bisa ikut berpartisipasi menjalankan sunnah Nabi? Pengen tahu tipsnya kan? Yuk kita bahas bareng-bareng. Yang pertama, melalui metode perumpamaan atau tamsil. Kita bisa mengambil contoh-contoh kisah-kisah nabi-nabi terdahulu atau kisah-kisah ulama-ulama terdahulu di dalam Al-Quran. Di situ kan banyak. Di situ kita bisa ambil hikmah mana yang baik, mana yang buruk, kemudian bisa kita praktekkan di dalam kegiatan sehari-hari. Itu teman-teman. Yang kedua, metode keteladanan atau uswatun hasanah. Metode ini bisa kita praktekkan dengan cara meniru sifat-sifat yang baik dari orang lain. Bisa kita tiru. Nah, kira-kira siapa nih orang yang cocok untuk kita tiru? Tidak lain dari bukan yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah suri tauladan yang terbaik untuk umat manusia. Yang ketiga, melalui latihan pengalaman. Ini biasanya dipraktekkan oleh guru kita nih teman-teman. Contohnya gimana nih? Seperti kayak guru kita mengajarkan kita cara berwudu, tata cara sholat. Nah, itu salah satu latihan di lapangan. Itu juga bisa kita manfaatkan sebagai sarana untuk meningkatkan akhlak kita. Dan yang terakhir yaitu lewat ibrah atau mauidhah. Metode ini biasanya diberikan oleh orang tua kita nih teman-teman. Contoh misalkan orang tua kita memberi nasihat, jangan berbuat yang buruk, berbuatlah yang baik. Itu salah satu contoh dari ibrah dan mauidhah. Ayo teman-teman, siapa yang suka dinasihati ibunya gara-gara nggak mau nyapu? Nah, nyapu. Ya teman-teman, masih semangat kan untuk belajarnya? Masih. Harus tetap semangat karena materi belum habis. Oke? Lanjut masuk ke materi selanjutnya, yaitu setelah tadi kita belajar tentang pengertian akhlak, bagaimana meningkatkan kualitas akhlak kita. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Bagaimana cara kita mempraktekkan di kehidupan sehari-hari dan di mana kita harus mempraktekannya. Nah, ingin tahu? Simak terus videonya.
Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan ini adalah lingkungan yang paling dasar bagi setiap orang, di mana di sini orang tua sangat berperan penting, seperti mengajarkan anak-anaknya mengetahui berbagai macam kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana cara mensyukurinya. Pasti teman-teman di rumah udah pernah ngalamin lah ya. Kemudian yang kedua, lingkungan sekolah. Setelah kita beranjak dari lingkungan keluarga, kita dituntut untuk menuju bangku sekolah. Kok bisa sekolah menjadi yang kedua? Ya bisa dong. Karena di sekolah kita tidak hanya diajarkan ilmu-ilmu formal saja, tapi kita juga diajarkan oleh guru-guru kita bagaimana menjadi manusia yang berakhlak lewat bimbingan dari beliau. Gitu. Yang ketiga, tentunya tidak lain dan tidak bukan yaitu lingkungan masyarakat, di mana di lingkungan masyarakat ini kita dituntut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi munkar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, dari ayat tadi bisa kita simpulkan bahwasanya lingkungan masyarakat sangat penting untuk menunjang tingkat kualitas akhlak kita. Karena apa? Karena di lingkungan masyarakat kita dituntut untuk bagaimana memilih pergaulan yang baik, bagaimana menjauhi pergaulan yang buruk dan lain sebagainya. Itu teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, pembahasan kita dari awal sampai akhir kali ini, bahwasanya kita setiap manusia harus senantiasa memiliki akhlak dan berakhlak kepada setiap manusia, terutama juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekali lagi, akhlak merupakan salah satu tingkatan tertinggi di dalam kita beragama, teman-teman. Nah, demikian pembahasan materi pada kali ini. Semoga ilmu yang telah kita pelajari pada kali ini bisa bermanfaat untuk saya sendiri, untuk teman-teman, dan untuk semua orang yang kita kenal. Amin Allahumma. Tentunya masih semangat dong buat belajar. Masih semangat, harus tetap belajar, jaga kesehatan, dan jangan lupa semangat untuk tetap belajar. Cukup sekian dari kakak. Kakak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.